Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, nous nous voyons aujourd'hui. Nous sommes rencontrés pour le cours du perfectionnement du français fonctionnel. Vous allez parler de votre stage et puis vous allez présenter en français et aussi écrire un rapport de stage. Et aujourd'hui, nous allons commencer par votre lieu de stage. Dites-moi, dites devant vos amis où êtes-vous passé votre stage et quelle est votre opinion pendant que vous aviez fait votre stage? Qui va commencer? Qui voudrait commencer? Parler de votre stage ou quels sont votre devoirs ou bien quelles sont vos tâches et quelle est votre opinion? Qui voudrait commencer? Sinon, je vais demander à quelqu'un. Dita Arinda, s'il vous plaît, parlez de votre stage. Pengalaman saya selama magang selama 1 bulan. Di mana dulu jelaskan tempat, pekerjaannya apa, kemudian votre opinion. Baik, madam. Saya magang di Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Saya di sana sebagai resepsionis, jadi tugas saya itu menulis surat masuk dan surat turun, kemudian melayani tamu yang berkeperluan di Dinas Pendidikan tersebut. Kemudian pendapat saya selama saya magang, saya mendapatkan banyak sekali teman begitu, karena yang magang di sana itu tidak hanya saya sendiri, tapi juga dari teman-teman universitas lain dan adik-adik SMK seperti itu. Kemudian orang-orang di Dinas Pendidikan juga sangat baik terhadap saya, mereka ramah, mereka membimbing saya dengan baik begitu. Ya, itu dari relation interpersonnelnya. Et comment avec les tâches que vous aviez fait? Bagaimana dengan tugas-tugas yang dilakukan? Hal baru apa atau manfaat apa yang didapat selain dari bertemu banyak orang gitu. Bertemu banyak orang bisa di banyak tempat, tetapi di tempat itu di Dinas Pendidikan pekerjaan yang diberikan, pekerjaan yang dilakukan itu memberikan manfaat apa bagi Dita? Baik, kalau dari saya sendiri yang saya dapatkan, karena saya belajar ilmu administrasi begitu, karena saya bagian resepsionis, jadi selain melayani tamu, saya juga menulis surat-surat masuk, itu bagian administrasi, serta melatih saya untuk percaya diri, karena di sana bertemu dengan banyak orang, jadi harus istilahnya harus pintar ngomong gitu, madam, ke tamu-tamu yang datang gitu. Jadi ada pengetahuan baru tentang bagaimana komunikasi publik ya. Jadi bagaimana berkomunikasi di dalam sebuah lingkungan sebagai tempat umum ya, tempat yang melayani publik. Il faut avoir aussi la capacité, la compétence de la communication publique. Jadi komunikasi publik itu sudah dalam praktiknya ketika kalian melakukan magang. Arina, s'il vous plaît. Oui, madame. Saya magang di Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Yes, tolong Arina sebentar. Je comprends si vous n'activez pas votre caméra tout le temps, mais au moins quand vous me parlez, activez la caméra.
boleh tidak mengaktifkan kamera sepanjang waktu, tapi setidaknya ketika berbicara dengan saya, aktifkan kameranya, ya. Activez votre caméra quand vous me parlez. S'il vous plaît, Rina. Dan saya magang di Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pengalaman magang saya saya jadi lebih tahu kalau di perpustakaan tuh nggak hanya tentang buku-buku saja. Ada satu ruangan yang disediakan untuk belajar, namanya RBM, Ruang Belajar Modern. Ruang RBM ini didesain sangat menarik. Ruangannya didesain ada kartun-kartun dan ada komputer modern dan permainan anak-anak yang membuat anak-anak semangat belajar. Biasanya sebelum pandemi ada kunjungan dari sekolah-sekolah untuk belajar seperti les privat gitu, Madam. Nah, selain itu pengalaman saya jadi bisa membuat kartu anggota perpustakaan dan di sana juga belajar mengentry data-data yang ada di buku untuk dimasukkan ke web perpustakaan tersebut, Madam. Lalu bagaimana, berapa lama Arina memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan pekerjaan? Apakah selama 1 bulan itu di bidang yang sama, di bagian yang sama, atau dipindah bagian yang lain, atau mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang berbeda-beda? Setiap 1 minggu itu berbeda-beda, Madam. Jadi minggu pertama itu saya di deposit, kayak ngentri-ngentri data gitu. Lalu minggu kedua di layanan. Minggu ketiga itu di badan pustaka. Minggu ketiga sampai minggu keempat. Menurut pengalaman Arina, berapa lama beradaptasi dengan tugas yang baru? Sekitar 1 minggu, Madam. Sekitar 1 minggu. Jadi cukup sulit ya adaptasinya ya, kalau seperti itu. Kalau satu bagian 1 minggu, adaptasinya 1 minggu udah lewat itu. Comment vous construisez la relation interpersonnelle? Comment vous avez construit votre relation interpersonnelle? Bagaimana membangun hubungan interpersonal dengan avec les employés? Comment les employés vous ont aidé pendant le stage? Membangun hubungan sesama karyawan gitu, Madam. Kayak kalau misal itu saling sapa gitu, Madam. Kalau misal ada acara saling membantu. Beri contohnya, coba. Contohnya, misalkan yang ibunya bagian ini sedang repot ada acara. Nah, nanti kita sebagai mahasiswa magang membantu tugasnya, mengentry data atau mengedit, membantu. Kemarin saya juga pernah disuruh mengedit, membantu laporannya gitu, Madam. Oke, merci. Eva? Madam. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Jadi saya magang sama dengan Arina, tapi saya Dinas Arsip dan Perpustakaan di Jepara, Kabupaten Jepara. Saya magang selama 1 bulan di sana. Waktu itu sebenarnya, saya magang bersama Arya dan Rahwel dari Rombel A. Waktu itu sebenarnya kita tuh mau ditempatkan di divisi pelayanan. Tapi karena marak-maraknya corona pada saat itu, lagi melonjak COVID-nya, jadi pelayanannya tutup. Jadinya kami ditaruh di divisi pengolahan data. Saya magang selama sebulan dan cukup mengasihkan, karyawan dan staf dan karyawannya sangat baik pada kami. Jelaskan tugasnya, apa sudah melakukan apa saja, apa manfaat melakukan tugas-tugas itu bagi pengembangan diri Eva? Oh iya, Madam. Jadi karena kami ditaruh di divisi pengolahan data, waktu itu ada
perubahan input baru pada data buku. Jadi kami mengentry buku, kayak data-data buku contohnya judul buku, terus penerbit, dan sebagainya ke sistem baru. Jadinya kita entry ke sistem baru, lalu nanti setelah di entry itu akan muncul kode. Kodenya di print, lalu ditempel ke buku. Jadi semua buku lama maupun buku baru, sistemnya ganti semua. Jadinya kita lumayan cukup banyak pekerjaan untuk mengentry buku tersebut. Kontribusi tugas itu untuk pengembangan diri Eva apa? Mendapatkan ilmu apa gitu ya? Saya jadi tahu bagaimana caranya sistematika pengolahan buku di perpustakaan, nggak cuman cara meminjam, kita juga tahu kalau ada mau daftar anggota baru gimana, terus sistematika bagaimana pengembalian buku, dendanya, semuanya, Madam. Oke, merci. Ananda Dian? Ya, silakan. Oui, Madam. Oui, Madam. Saya magang di PRPP di Maira Kaca bersama Naufal, Alfa, Bima. Di sana itu kita dibagi 3 divisi. Jadi saya di sana magang bersama teman-teman 2 bulan dan setiap 2 minggu itu kita divisinya di rotasi terus, Madam. Jadi semuanya merasakan di berbagai divisi itu. Di sana itu di divisi marketing itu biasanya apa ya? Bikin konten gitu untuk Instagram, kemudian bikin surat untuk kayak undangan gitu, terus bikin PPT juga buat apa sih apa ya, buat presentasi untuk apa kayak aduh saya lupa bahas. Terus yang kedua itu di apa sih tiketing itu untuk mengedukasi peduli lindungi untuk masyarakat sebelum masuk ke Maira Kaca itu harus scan peduli lindungi dahulu karena dicek. Terus yang ketiga itu di apa ya? Apa sih kayak berkeliling untuk memberitahu pengunjung untuk selalu menjaga jarak dan kebersihan di dalam lingkungan Maira Kaca, Madam. Ya, apa yang dirasakan oleh Dian setelah magang 2 bulan? Pengembangan, saya rasa bukan maksudnya senang, tidak senang, sedih, nggak sedih, bukan. Tapi magang adalah sebuah latihan bekerja, ya. Bagaimana latihan itu menambah kemampuan, gitu. Jadi merasakan ada pengembangan secara profesional atau tidak bagi Dian sendiri? Dari magang situ kebetulan ada beberapa dari pihak Maira Kaca ada melakukan beberapa acara dan kita juga sempat membantu dan ternyata apa ya mengkoordinasi acara-acara tersebut juga memang apa ya agak susah dari saya kira cuma gampang tapi ternyata susah yang kemudian kalau yang di tiketing itu kita benar-benar harus bisa apa ya kita tuh bisa mengetahui sikap-sikap orang apalagi kalau untuk yang mau masuk berwisata tapi orangnya itu belum vaksin dan apa diminta untuk ke-scan mereka tidak mau begitu jadi kita harus pandai untuk apa ya menjaga emosi agar tidak marah kepada pengunjung seperti itu, Madam. Nah, ya nanti saya tanyakan berikutnya. Riandita, silakan, s'il vous plaît. Oui, Madam. Saya magang di TLS Kontak Jakarta. Sebelum magang, saya melakukan magang ini sifatnya seleksi, Madam. Jadi seleksi berkas dan interview. Setelah saya terima follow up
Awalnya saya diterima di TLS Kontak Mega Kuningan Jakarta Selatan. Kemudian saya di training selama 1 sampai 3 minggu. Itu diberitahu tentang tentang struktur organisasi di sana, kemudian habit atau biasa yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian, sebentar, Madam. Kemudian saya diajarkan untuk mengetahui cara menginput data atau dokumen untuk pengajuan visa ke Perancis dan belajar berbagai macam visa beserta aturannya. Dan saya menginput di Kedutaan Prancis Indonesia di Interdua itu dari pemerintah, itu di sistemnya namanya Guichet. Terus kami di sana yang saya pelajari itu saya sebagai customer service representative. Di sana saya harus melakukan input data, melayani aplikan yang melakukan pengajuan visa, kemudian mengedukasi untuk informasi sesampainya nanti di Perancis. Kemudian ada beberapa seperti penjemputan paspor, kemudian pengantaran paspor setiap 2 minggu sekali, dan lain sebagainya. Yang saya dapatkan itu poin plusnya saya bisa beradaptasinya. Saya bisa mengevaluasi bahasa Perancis saya ketika saya bertemu dengan aplikan yang notabene orang Perancis asli yang mengajukan, kebanyakan yang mengajukan visa itu spouse of French atau suami istri, istrinya orang Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke Perancis karena alasan ingin menikah dan tinggal di sana, Madam. TLS itu kepanjangannya apa? Singkatan dari apa TLS? Telekomunikasi. Saya lupa, Madam. Telekomunikasi apa ya, Madam? Saya lupa. Itu lembaga di bawah kedutaan atau lembaga? Iya, betul. Jadi TLS Kontak ini dimandatkan oleh Kedutaan Prancis untuk menangani atau untuk memasukkan sistem langsung, dokumen langsung ke kedutaan, kemudian di pemerintah Prancis, Madam. Jadi kedutaan hanya meminta TLS Kontak untuk memasukkan dokumen sistem dokumen para pengaju visa Prancis, Madam. Berarti itu seperti biro gitu ya? Biro yang mengurusi dokumen-dokumen untuk ke Prancis. Beda, Madam. Setahu saya beda. Apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau misalnya biro itu diwakilkan, tapi kami diminta tolong. Gimana ya, Madam? Saya susah jelasinnya. Ada sejarahnya, itu saya masih di dalam catatan, Madam. Karena itu kan sebenarnya biro yang seperti ketika saya harus mengurus beberapa natif gitu ya, itu jadi ada biro yang membantu mengurusi visa, misalnya izin tinggal gitu ya. Jadi saya sebagai aplikan, saya menyerahkan dokumen, kemudian biro itu yang kemudian mengurus ke kedutaan untuk pengurusan visa misalnya, seperti itu. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, kompetensi apa yang dibutuhkan sekarang saya bertanya. Kalau tadi yang lain saya tanya manfaatnya apa untuk pengembangan diri. Nah, dari Riandita, kemampuan apa yang dibutuhkan jika bekerja di bidang itu, bidang yang mengurusi dokumen-dokumen resmi? Kompetensi apa yang dibutuhkan?
Yang pertama, sebelum saya diterima, itu tahap seleksinya harus mempunyai kompetensi minimal bahasa Inggris dan poin plusnya adalah bahasa Perancis. Kemudian mengetahui sekitar diplomatik dan berbagai aturan informasi tentang Schengen area, Madam. Saya ingin tahu kalau hal yang berhubungan diplomatik tentang apa? Biasanya isu-isu tentang problematika saat ini COVID, regulasinya seperti apa, kemudian biasanya mengenai visa, tipe-tipe visa seperti itu, Madam, untuk keberangkatan. Kemudian pengolahan Microsoft Office terutama, kemudian Google yang seperti itu, Madam, Google, lain sebagainya, Madam. Ini khusus untuk dokumen ke Perancis atau negara-negara Eropa? Menangani. Awalnya saat saya masuk itu bulan pertama itu masih menangani sampai Swiss, tapi kemudian ada mandat langsung dari kedutaan Perancis hanya untuk kedutaan Perancis saja. Jadi saya magang 3 bulan. Jadi setelah akhir November itu mulai full Perancis saja, Madam. Sebenarnya melingkupi negara-negara Schengen mungkin ya. Yang biasanya kalau dokumen visa itu kan digunakan untuk ke negara-negara Schengen, beberapa negara yang ada di yang melingkupi Perancis itu. Swiss, Belgia, Jerman itu mungkin ya. Oui, Madam. Sama French Polynesia, Madam. Oke, merci. Nabila, s'il vous plaît. Ya, saya saya waktu itu magangnya di Balai Bahasa Jawa Tengah, Madam. Di Balai Bahasa Jawa Tengah. Balai Bahasa. Ya, karena jadi sistemnya kita tiap magang ada divisi-divisi, tapi kita punya tutor di tiap kelompok. Nah, saya sama Farida sama Anissa itu menggunakan cerita pendek bahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Namanya kalau cerita itu diasisi kalau boleh bahasa, cerita itu bakal dijadiin kumpulan ketika teman-teman. Terus waktu itu juga bikinin acara sama pihak Balai Bahasanya, jadinya itu cara penulisan berikutnya. Jadi kamu yang benar, terus pokoknya nulis gitu, macam nulis berbagai macam cara. Terus di situ lebih dekat, coba, saya kurang bisa mendengar. Lebih dekat sedikit. Di situ saya juga dapat tugas ke perpustakaan, selain dapat tugas dari tutor untuk menerjemahkan beberapa beberapa cerpen itu, saya juga dapat tugas dari tugas jaga itu namanya. Nah, itu di perpustakaan nanti kita tetap mendata buku gitu, Madam, buku-buku yang harus didata dimasukin ulang. Terus saya juga jaga ruang bahasa. Ruang bahasa itu tempatnya kerja buat pegawai-pegawai tetap di sana gitu, Madam. Jadi di sana kita kadang disuruh bantu ini, suruh bantu itu. Jelaskan coba, bantu ini, itunya itu apa? Bantu misalnya, Mbak, tolong ini ketikin data yang ini jadi data-data kayak misalnya webinar ini, kayak Mbak tolong bantu lagi ini. Tapi tugas pokoknya itu dari tutor itu, Madam, suruh menerjemahkan beberapa cerita pendek itu. Lalu apa lagi, Madam? Ya sepertinya itu, Madam. Saya bertanya sekarang kepada Nabila, kompetensi apa yang diperlukan untuk menerjemahkan sebuah dongeng Perancis ke Indonesia?
Ya, Waktu itu itu berbeda-beda. Jadi khusus untuk penerjemahan dongeng apa yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman? kalau waktu itu tuh saya sama tim tuh sama tutor disuruh menemukan, kan itu kan untuk cerita cerpennya untuk anak usia pokoknya jenjang kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu loh, Madam. Harusnya ceritanya yang benar-benar ramah anak, nggak boleh pakai cerita yang ada unsur dewasanya sedikit pun. Waktu itu beberapa kali kita cari cerita-cerita bahasa Prancis, Pak, ini bagaimana konsul gitu. Oh, Mbak, ini masih kurang tepat, ini masih apa namanya, apa masih mengandung kekerasan, terus cari-cariin lagi, Pak, ini bagaimana, beberapa kali revisi masih salah, akhirnya menemukan menemukan sebuah blog, terus ini Mbak cocok, terus kita menerjemahkan itu, Madam. Pertama kita suruh mencari referensi terjemahan juga, coba cari referensi terjemah juga, cara menerjemah gimana, terus apa namanya, Pak, kalau kayak gini bakal kena copyright apa enggak gitu. Terus nanti ada cara-caranya Mbak, makanya kita bareng-bareng gitu. Terus apa namanya, kalau kita pakai apa namanya itu karya yang sudah meninggal, karya penulis yang sudah itu kenanya sedikit, kayak nggak apa-apa lah udah diterima, orang-orangnya yang punya tuh udah nggak ada gitu. Kalau yang masih hidup tuh agak susah, jadi bisa cari yang udah meninggal saja ya Mbak. Tuh, itu pesan dari bapaknya. Oh iya Pak. Terus tiap minggu kita juga dapat tugas dari mentor buat logbook harian. Jadi logbook harian tuh isinya kerjaan kita selama seminggu, kita ngapain aja ditulis di situ. Seperti kayak menerjemahkan, menyunting, terus apa ya, pokoknya menjaga Nah, sekarang manfaat yang dirasakan dalam hal pengembangan profesional, ya, jadi pengembangan profesional yang diperoleh oleh Nabila ketika melakukan beberapa tugas, ada tugas administrasi, ada tugas yang berbentuk pelayanan publik, ada yang berhubungan dengan tugas akademis, ya, menerjemahkan itu kan bagian dari tugas keilmuan gitu ya. Apa yang diperoleh untuk pengembangan profesional Nabila? Saya kan kalau di Balai Bahasa tuh semua teman-teman magang saya tuh rata-rata anak sastra yang dari UNS, Undip itu tuh anak sastra. Jadi sana kan anak pendidikan sendiri, di sana tuh saya jadi kayak belajar bagai macam-macam ilmu berkembang. Jadi saya tuh agak apa, jadi nggak agak sih Madam, banyak belajar tentang sastra di sana, cara apa namanya nulis yang benar, nulis apa cerita yang benar, bikin laporan yang benar gitu tuh di sana diajarin gitu kan. Itu berkembang banget Madam, kayak berguna sekali kan. Kalau kita pendidikan belajarnya itu pendidikan, kayak linguistik saya di sana tuh kayak ayo kamu harus bisa ini, harus bisa menulis gini gitu Madam. Untuk pelayanan publiknya kan sempat untuk pelayanan publik berarti ya? Pelayanan publiknya nggak ada, Madam. Administrasi bagaimana pengembangan profesional dalam hal setelah melaksanakan tugas administratif? Ya itu Madam, jadi tahu kalau apa data buku tuh kayak gini, ternyata nggak asal, ternyata tiap tahun selalu ganti data, harus didata ulang dari awal, banyak banget. Ternyata buku tuh macam-macam, ada yang buku hibah, ada yang beli sendiri, seperti itu. Terus kalau di dalam kantor itu ternyata kalau mau bikin suatu acara tuh rincian dananya tuh tebel banget, Madam, nggak cuma tipis aja gitu, bisa sampai tebel, dijilid-jilid gitu, dan itu orangnya yang berpengaruh di situ juga banyak banget, macam-macam. Ada kepala dinas provinsi, kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah, ada ini macam gitu, Madam. Oke, merci. Wanodia, silakan. Ya, Madam. Jadi saya magangnya di Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, pas minggu pertama itu, 2 minggu pertama, saya di pelayanan anggota. Dan itu
pekerjaannya itu tuh yang bikin kartu anggota gitu, Madam. Nanti mereka kan kayak input data mereka sendiri, nanti foto. Nah, nanti saya yang nyetak kartu anggotanya begitu. Terus untuk minggu kedua itu saya ditempatkan di badan pengolahan data. Itu tuh kayak input, entry data buku yang lama-lama kayak gitu. Nanti habis di entry bukunya, nanti ada nomor kode apa? Nomor kode barcode gitu. Nanti dicetak barcode, terus saya nyetak label juga. Biasanya kan kalau di perpustakaan itu kan bukunya yang di bagian sebelah kirinya itu kan ada labelnya gitu. Dan saya nyetak label, nempelin label kayak gitu. Terus untuk minggu ketiganya saya di badan deposit. Di deposit itu yang entry buku-buku baru. Nanti ngentri kayak nomor ISBN-nya, judul bukunya, nama pengarang, dan lain-lain gitu, Madam. Ya, untuk pengembangan diri apa yang dirasakan? Apa yang diperoleh? Yang saya peroleh itu, kan saya waktu sempat di pelayanan anggota. Nah, di situ tuh saya belajar gimana cara berkomunikasi dengan orang asing. Terus dari kalangan umur juga saya belajar. Untuk yang bidang administratif? Saya enggak di situ, Madam. Di tempat di situ. Jadi kemampuan apa yang diperoleh ketika berada di pekerjaan yang melakukan pelayanan publik? Menurut Wanudia berdasarkan pengalaman, kemampuan apa yang harus dimiliki ketika kita berada di bagian atau bidang untuk pelayanan publik? Komunikasi, Madam. Yang seperti apa? Ya, kayak misalkan kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua kayak gimana, ntar komunikasi dengan yang sepantaran sama yang lebih muda itu dibedain gitu. Bagaimana dengan hal-hal yang membutuhkan prosedur misalnya? Ada nggak yang berhubungan dengan itu? Bidang pekerjaan, bidang tugas Wanudia yang berhubungan dengan SOP misalnya yang ada di tempat itu. Gimana, Madam? SOP, tahu SOP? Ya. Ya, ada SOP di bagian di tempat Wanudia kemarin itu magang. Ada standar operasionalnya yang harus dilakukan, ada prosedur. Standar operasional proseduralnya itu ada di bagian tempat Wanudia magang. Nggak ada sih, Madam. Nah, kan pasti ada aturan kalau mau buat kartu anggota itu. Oh, aturan itu mungkin di anggota yang mau daftar kali ya, Madam? Iya, jadi tugas Wanudia apa? Oh, tugas saya itu kan mereka misalkan di komputer depan itu ngentri data diri. Nah, saya nanti ngecek data-data mereka, Madam. Ngecek ulang, terus saya ngaktifin, apa namanya? Kalau mau masuk kan kartunya harus aktif gitu, Madam. Nah, caranya bagaimana? Coba jelaskan. Caranya bagaimana? Mengaktifkan, bukan ngaktifin, mengaktifkan. Oh iya, mengaktifkan. Nanti di database-nya ada, Madam. Iya, apa yang dilakukan di database itu? Deskripsi coba pekerjaannya. Menggunakan sistem apa misalnya. Itu bagian dari tugas administrasi. Ya, tugas pelayanan publiknya itu kan ketika menerima calon anggota. Selain itu adalah bagian dari tugas administratif. Nah, itu yang saya maksud. Bidang administratifnya apa yang dilakukan oleh Wanudia?
Mendaftarkan mereka melalui web perpus. Lalu Ya nyetak kartu. Lalu melengkapi alamat mereka juga untuk keperluan data mereka. Lalu nyetak kartu. kemudian ada pengesahan atau tidak? Ada. Nah, siapa yang mengesahkan itu kan berarti SOP. Ya, SOP-nya ada. Siapa yang mengesahkan? Itu nggak ada madam, itu kan langsung ada barcode-nya gitu. Nanti mereka itu langsung nge-scan barcode di depan madam. Mau awal masuk ke perpus untuk pinjam atau lain-lain. Apakah menemukan pengguna sistem atau pengguna perpustakaan yang membutuhkan kemampuan lebih, ya, komunikasi yang hari itu berbeda, ada pengalaman seperti itu atau tidak? Gimana madam? Pengalaman yang membutuhkan, tadi dia menjelaskan kemampuan komunikasi diperlukan, ya, untuk yang orang tua, untuk yang anak-anak misalnya. Nah, sekarang tuntutannya bagaimana? Pernahkah ada peristiwa dalam melaksanakan tugas, ada yang tidak sesuai dengan prosedur itu? Nggak ada sih, cuman pernah ditegur aja sama salah satu karyawan di sana. Jadi kalau mau manggil nama orang, itu kan saya kan pasti manggil nama mereka kan madam, untuk manggil mereka ke dalam. Itu kalau manggil nama orang tuh sebaiknya menggunakan embel-embel seperti Bu, Pak, Mbak, atau D kayak gitu. Alasannya apa? Dijelaskan? Karena supaya lebih sopan madam. Merci. Nah, bagaimana Wano dia menjalin hubungan interpersonal dengan para pegawai yang di bidang itu? Untuk menjalin itu kan alhamdulillahnya mereka tuh ngajak ngobrol saya, jadi saya lebih mudah untuk bersosialisasinya madam. Orang-orangnya di sana juga ramah kan. Berapa lama mereka mengajari Wano dia untuk bekerja di bidang itu? Itu 1 hari madam, dan hari-hari berikutnya itu saya udah nggak dipantau lagi gitu. Merci. Ana, silakan. Merci madam. Ana, s'il vous plaît. Oui, madam. Tolong kamera silakan diaktifkan. Oh iya, sebentar, madam. Saya magang di Kecamatan Tanjung Priuk, madam. Di situ tugas saya membantu bagian pemerintahan di kecamatan itu, madam. Jadi tugas saya itu kayak ngebantuin ngeprint atau ngedit-ngedit data, terus kadang juga nerima surat masuk, nulis-nulis gitu. Udah, itu. Jelaskan spesifiknya. Oh, spesifiknya. Jadi kalau misalkan bagian Kasubag itu ngasih berkas, biasanya ngasih berkas kayak data-data. Coba. Ana, sebentar. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Telinga saya agak kering dari tadi, berapa anak tadi ngasih, naruh. Kan kalian barang, ngaktifin. Coba gunakan bahasa Indonesia yang baik dan wajar, yang baku. Begitu. Wih, madam. Jadi misalnya bagian Kasubag memberikan saya sebuah berkas.
Nah, biasanya berkasnya itu tuh kayak landscape panjang banget, terus banyak gitu. Jadi saya disuruh ngedit gimana caranya cuma jadi satu halaman di Excel. Nah, saya diajarin kayak gitu. Terus habis itu kadang jika ada surat masuk dari luar ke kecamatan, itu saya bagian menulis tanda terimanya. Lalu apalagi? Disuruh membantu mengeprint data, lalu input waktu itu pernah input barang-barang yang dibutuhkan buat di kantor itu, kayak misalkan AC, kursi atau meja yang dipakai, itu Madam. Pekerjaan administrasi seperti itu memberikan pengembangan profesi yang seperti apa buat Ana? Bagi Ana, ya, pengalaman di bidang administrasi tersebut dan melayani publik, ya, memberikan pengembangan apa untuk Ana? Salah satunya jadi lebih tahu banyak tentang menggunakan Microsoft Excel, Madam. Selain itu kan jadi kalau seperti itu kan berarti Ana sebelumnya nggak pernah pakai Excel. Pernah, Madam, tapi kayak yang berhubungan dengan pekerjaan untuk profesi. Ketika kita harus berada di sebuah tempat yang melayani publik, ya, kecamatan itu kan kantor pelayanan publik, ya. Itu berarti Ana mendapatkan ilmu baru apa dan apa yang dibutuhkan jika kita bekerja di bidang pelayanan publik. Jadi yang saya dapatkan juga salah satunya kita mendata warga-warga buat vaksin. Terus habis itu apa lagi? Sebentar, Madam. Nah, diingat-ingat. Oh iya, Madam, sama sering monitoring gitu loh. Jadi misalkan hari ini ada bagian buat monitoring, kayak monitoring RPetra. RPetra itu semacam taman bermain di setiap daerah-daerah situ. Dimonitoring apakah bersih apa enggak, kurangnya apa, alatnya ada yang rusak atau enggak. Terus habis itu udah itu sih, Madam. Nah, apa yang berarti dibutuhkan? Jelaskan. Kompetensi yang diperlukan ketika berada di bidang publik, di bidang pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan apa ya? Mungkin lebih mendengarkan aspirasi masyarakat itu kali, Madam. Kan bukan camat, Ana kan bukan camat. Employee sebagai pegawai yang bekerja di bidang publik. Apa yang dibutuhkan? Bukan camat yang terima aspirasi. Kalau camatnya iya. Sebagai pegawai coba. Sebagai pegawai mungkin harus gerak cepat gitu sih, Madam. Harus lebih rajin untuk mengecek-ngecek apa aja alat yang rusak di RPetra, terus mendatangi warga apa yang kurang, begitu, Madam. Kemudian ketika mendapatkan tugas administratif, apa yang diperlukan? Kompetensi apa yang diperlukan? Yang diperlukan mungkin harus lebih memahami itu, membuat berkas-berkas administratif gitu kali, Madam. Merci. Bulan, silakan. Oui, Madam. Ya, saya magang di Growback Histeria sebagai anak magang. Saya pekerjaannya yaitu mengurus event. Waktu itu berketepatan dengan ada event Semarang Writers Week yang di Semarang. Itu saya tugasnya itu menghubungi media partner, menghubungi pembicara, dan menyortir buku karena di sana juga ada bazar buku.
Jadi lingkup bidang yang di tempat magang Wulan itu apa? Itu kan berarti lembaga swasta ya. Ya, Sama dengan yang lain tadi ada yang di bidang pemerintahan. Jadi lingkupnya apa, Wulan? Itu komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan anak muda berbasis kolektif, Madam. Jadi yang mengadakan event-event terus seperti menjadi media partner terus sama mengadakan pameran tunggal. Nah, kompetensi apa yang diperlukan ketika berada di sebuah lembaga atau komunitas yang bergerak di penyelenggaraan kegiatan? Lebih ke komunikasi yang baik dan benar, Madam. Jelaskan coba yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi itu kan bermacam-macam, ada berbicara, ada bagaimana gitu ya. Yang dimaksud komunikasi di bidang itu yang diperlukan. Lebih ke berbicara sih, Madam, karena kan kita menghubungi mereka lewat telepon, jadi kita harus berbicara dengan baik dan langsung kepada intinya. Soalnya kalau misalkan kita bertele-tele tuh media partnernya juga kadang-kadang suka langsung menutup teleponnya. Bagaimana menjalin atau bagaimana menghubungi, mendapatkan media partnernya? Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Sebelumnya apa yang dilakukan terlebih dahulu sebelum Wulan kemudian menghubungi media partner? Kita dikasih list sama atasan kita, Madam. Jadi sebelumnya itu sudah pernah mengadakan event itu. Jadi Histeria itu sudah ada list sendiri tentang media partner dan sudah ada nomornya media partner itu dan kita tinggal menghubungi kalau kita itu sebagai anak Histeria, Madam. Untuk pekerjaan administrasi ada tidak? Seperti membuat proposal, menyelesaikan data-data apa gitu misalnya. Kalau membuat proposal tidak ada, Madam, tapi kalau mengirim proposal ada. Jadi kita biasanya bagaimana caranya? Jadi nanti atasan kita mengirim proposal ke email kita, terus nanti kita meneruskan itu ke media partner. Yang dilakukan agar media partner itu kemudian setuju bagaimana? Apa yang dilakukan? Itu yang saya maksud dengan komunikasi itu bukan sekedar bahasanya, ya, tetapi ketika mengolah bahasa itu, ya, jadi cara meyakinkan media partner itu apa yang harus disampaikan dari pihak penyelenggara kegiatan. Biasanya membawa nama organisasi, Madam. Maksudnya membawa nama Histeria itu sendiri. Iya, lalu apa? Apa yang disampaikan? Kan pasti kegiatannya macam-macam. Jadi ketika ya Wulan diberi tugas, saat itu diberi tugas itu pada tugas apa misalnya, ya, apa yang harus dipresentasikan kepada media partner? Disampaikan itu apa saja yang harus disampaikan? Komunikasi itu yang ingin saya ketahui secara detail. Jadi saya menyampaikan bahwa Histeria akan mengadakan event Semarang Writers Week. Di dalam event itu nanti ada bazar buku dan ada pembicara, Madam. Lalu kan harus memberikan kelebihan, ya kan? Jadi kelebihan poin penting dari sebuah usulan untuk media partner, karena media partner ini kan intinya adalah sponsor. Iya. Kan? Jadi apa yang bisa menarik perhatian sponsor menurut pengalaman Wulan? Apa yang membuat media partner itu bersedia ikut, ya, memberikan dukungannya, sponsornya? Biasanya karena event itu diadakan oleh daerah, Madam. Sepertinya seperti balai kota atau seperti diadakan oleh pemerintah. Jadi penyelenggara kegiatan itu bagian yang penting gitu ya, pihak. Iya. Jadi menurut pengalaman Wulan, ketika kegiatan dilakukan oleh
pemerintah itu mendapatkan perhatian lebih dari calon penyandang sponsor itu. Ya. Iya, Madam. Nah, setelah kegiatan selesai, apa yang dilakukan oleh Histeria sebagai ini kan juga sebenarnya media partner dari penyandang dana yang sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya menghubungi Histeria. Jadi setelah kegiatan itu selesai dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Wulan? Membereskan tempat event, Madam. Ya, itu jelas. Lalu apa? Kan bukan hanya membereskan tempat. Hal apa yang perlu dilakukan setelah itu? Cakupan tugas Wulan sampai di bagian apa ketika kegiatan itu sudah dilakukan? Beres-beres dan menyortir, kan ada bazar buku, Madam, di Semarang Writers Week. Kita menyortir kembali dari ini, penerbitnya kita susun kembali ke kardus. Terus kita balikan ke kantor. Kita kembalikan ke kantor. Tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan laporan, misalnya. Setelah itu pertanggungjawaban kepada media partner, misalnya. Tidak ada, Madam. Oke, merci. Karena nanti itu harus dijelaskan dalam bagian mission ya, di bagian rapor Dustas itu ada bagian mission harus dijelaskan secara detail, konkret, contoh kegiatannya. Baik, merci. Gladiza, s'il vous plaît. Madam, magang bulan Juli sampai Agustus saya magang di Balai Bahasa Jawa Tengah. Saya magang secara online, Madam, karena saat bulan itu terjadi PPKM terus, Madam. Lalu saya di tempat magang kan ada tutornya kan, Madam. Nah, itu saya diminta untuk menerjemahkan dongeng anak-anak, Madam. Lalu saya diminta untuk membuat kamus daerah, menyusun kamus daerah. Lalu saya juga diminta untuk meresum pembahasan dari sebuah acara webinar, Madam. Begitu, Madam. Ya, coba jelaskan. Meresum, maksudnya meresum itu yang seperti apa? Iya, Madam. Jadi saya ikut acara webinar secara online ya, Madam. Terus saya diminta untuk mendengarkan itu acara webinar itu ada judul temanya itu tentang penerjemahan cerita Prancis, judulnya apa gitu ya, Madam, saya lupa. Nah, cara menerjemahkannya itu seperti apa lah. Terus saya meresum inti pembahasan dari acara tersebut, Madam. Kemudian tugas apa selain itu? Iya, saja tugasnya itu penerjemahan. Bagaimana, Madam? Ketika mendapatkan tugas untuk menerjemahkan, itu sama dengan yang sebelumnya itu menerjemahkan dongeng. Iya, ya. Nah, hal baru yang ditemukan oleh Gladisa ketika menerjemahkan apa? Untuk pengembangan diri. Iya, Madam. Untuk menerjemahkan itu, yang pertama saya menjadi tahu kalau untuk menerjemahkan sebuah cerita bahasa asing ke bahasa ibu, ke bahasa Indonesia itu tidak harus sesuai runtut dengan apa ya, Madam? Kata per kata, yang penting intinya dan sasaran untuk pembacanya itu nyampe gitu loh, Madam. Kan saya gimana caranya, Gladisa? Bagaimana ya, menjelaskan isi supaya nyampe itu? Jadi ya, apa yang dilakukan ketika menerjemahkan? Iya, ini kan dongeng tentang anak-anak ya, Madam. Usia SD lah, Madam. Jadi saya diminta untuk mencari dongeng yang usia SD gitu loh, Madam. Nah, untuk cara penyampaiannya itu saya juga harus menggunakan kamus dan mencari riset, kayak mencari kata per kata ini bahasa yang halus seperti apa dan bahasa
yang baik digunakan untuk anak-anak seperti itu, Madam. Jadi, lalu saya kan suka baca buku lah gitu ya, Madam. Jadi ya, seperti gimana ya, rasa bahasanya tuh jadi muncul kayak gitu loh, Madam. Begitu, Madam. Ya, jadi ilmu secara keilmuan ya, peningkatan dari kualitas rasa bahasa. Ada pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi? Tidak ada, Madam, karena selama sebulan full itu saya magangnya online, Madam. Begitu. Apa yang dirasakan oleh Gladisa magang online itu? Ada pengembangan secara profesional tidak? Pengembangan secara profesional sih sedikit ya, Madam, karena tidak magang di tempatnya langsung ya, Madam. Lalu untuk apa ya, saya tuh dikejar deadline kayak gitu loh, Madam, harus menerjemahkan berapa 10 dongeng dalam waktu 2 minggu itu, Madam. Nah, itu kan dikejar deadline, jadi saya harus menata, membagi waktu bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan 10 dongeng itu dalam waktu 2 minggu, Madam. Begitu. Oke, merci. Berarti ada hal barunya adalah bagaimana mengatur waktu ya. Jadi pegawai itu bukan suka-suka gitu ya. Jadi tugas ya, deadline selesai, nanti akan ada tugas baru lagi ya. Biasanya kalau mahasiswa itu satu dongeng itu 1 semester ya kan. Ya 10 dongeng 2 minggu. Jadi ada pengaturan waktu, secara profesi itu dibutuhkan, secara keilmuan dibutuhkan. Jadi tugas ini menuntut profesional, ya, profesionalisme, ya, menghargai waktu dan menuntut keilmuan kita. Baik, merci. Uci. Ya, jadi saya magang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, Madam. Jadi di sini tuh saya dimasukkan di bagian kearsipan. Jadi disuruh untuk mengolah data gitu, Madam. Jelaskan lagi lebih spesifik. Mengolah data itu data yang berbentuk apa? Data apa saja yang harus diolah, dan yang dimaksud dengan mengolah itu prosedurnya apa saja? Jadi itu mengolah data itu macam-macam, ada yang SPJ, kemudian ada yang surat-surat gitu, Madam. Dan itu tuh dari berkasnya itu dari tahun 2009 sampai 2020. Gitu, Madam. Ya. Apa saja surat-surat itu apa saja? Kan saya tidak di bidang itu. Kami di sini untuk mengetahui yang dikelola oleh bidang arsip itu surat apa, ya, prosedur dalam mengolah itu melakukan apa saja, memasukkan ke dalam sistem apa, misalnya. Ya, jadi itu contohnya itu seperti surat SPJ, surat belanja itu kan misal tuh ada kegiatan apa, nah itu nanti tuh diuraikan gitu, Madam, di suratnya itu. Terus kemudian nanti saya memasukkan data di Excel, dan itu nanti diajarin bagaimana cara memasukkan data yang benar, seperti nanti lihat kode klasifikasinya, melihat kode klasifikasinya terlebih dahulu, kemudian nanti baru diketik di Excel, kemudian nanti ditulis tanggalnya, tahunnya, seperti itu. Ya, ketika bekerja di bidang administratif, apa yang diperlukan oleh Meli kemarin? Merasakan apa untuk bekerja di bidang itu? Dan itu adalah sebuah lembaga atau kantor pemerintah. Yang pasti itu pertama tanggung jawab, Madam. Yang harus tanggung jawab, kemudian disiplin, kan itu ada deadline-nya ya, Madam. Jadi selama 2 minggu nanti kita harus memasukkan data, kemudian langsung memanuver, seperti itu. Tanggung jawab, kedisiplinan,
Madam. Bagaimana menjalin relasi secara profesional di lingkungan pekerjaan Uci kemarin? Ya, jadi kan saya kan di sini ada pemandunya, jadi kayak yang mengajari itu loh Madam, di staffnya di sini namanya Mbak Cita. Nah itu nanti kami nanti di cara menjalin relasi itu kita ngobrol, kemudian jika tidak tahu nanti bisa bertanya seperti itu Madam. Oke, merci. Eka Santi. Oui, Madam. Kebetulan saya magang bareng sama Uci di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Semarang, Kabupaten Semarang. Saya magang baru 3 minggu, Madam. Selama magang saya mendapatkan hal baru karena saya ditempatkan di bagian kearsipan. Pekerjaan saya sehari-hari itu menginput data, Madam. Ya, jelaskan datanya. Bentuk data apa saja yang dikelola oleh Eka? Menginput data seperti surat. Kebetulan saya nih di bagian sekretariat, jadi surat masuk keluar gitu, Madam. Seperti undangan peringatan, surat edaran hari libur gitu, Madam. Kemudian, bagaimana berhubungan dengan pegawai-pegawai di sana? Kemampuan interpersonal apa yang diperlukan? Menjalin hubungan sama orang-orang sini tuh kebetulan orang-orang sini tuh baik-baik dan mengemok banget gitu. Jadi kita tuh nggak ada kayak canggung-canggungnya gitu, kayak ibaratnya tuh kayak temen aja gitu, Madam, sama pembimbing kita. Soalnya umurnya tuh masih muda, jadi kayak temen. Jadi enak kalau ngobrol gitu. Secara profesional, bagaimana pengembangan profesionalisme Eka ketika mengerjakan tugas-tugas administratif? Apa yang dituntut ketika mengerjakan itu? Kemampuan profesionalismenya. Tanggung jawab, Madam, dan disiplin. Harus misalkan 1 minggu ini harus menyelesaikan yang surat yang pada tahun khusus 2019. Bagaimana cara Eka mengatur agar tugas dilaksanakan tepat waktu? Diberi deadline? Iya, Madam. Bagaimana cara Eka mengatur berarti supaya bisa 19 sampai 20 gitu ya, 12 bulan. Bagaimana cara Eka, pengalaman Eka selama 3 minggu ini? Kebetulan di sini kan ada 4 orang ya, Madam. Jadi dalam 1 minggu itu kita dibagi-bagi, Madam. Dua orang. Misalkan di bagian ini 2 orang habis 2 minggu. Di bagian ini 2 orang habis 1 minggu. Bagian ini, bagian itu tuh apa maksudnya? Itu ada sekretaris, ada. Jelaskanlah itu. Kan saya ingin tahu ini dan itunya itu yang tidak muncul di event organizer itu. Bagian ini itunya apa saja? Di bagian sekretaris sama di bagian kebendaharaan gitu, Madam. Ya, di bagian sekretaris itu ada 2. Bendahara juga ada 2. Di bagian ketika sekretaris, di bagian bendahara apa yang dilakukan? Sama menginput data, Madam. Tapi menginput datanya soal itu kalau belanja-belanja pengeluaran yang masuk. Ya, SPJ itu kan kayak berbeda kan, data itu kan berbeda ya. Jadi jelaskan data ketika di bidang sekretariatan datanya apa, di bidang bendaharaan apa datanya, bagaimana melakukan olah datanya, itu coba jelaskan. Ya, yang pertama kalau di bagian sekretaris itu datanya seperti surat-surat gitu. Contohnya surat edaran, bantuan, undangan peringatan gitu-gitu. Terus caranya tuh kita harus tahu kode klasifikasinya
sesuai bagian surat gitu, Madam. Kebetulan dari sininya tuh udah ditulis kode klasifikasinya di kertas surat itu. Jadi kita tuh kayak gampang gitu loh, Madam. Tinggal ngurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu, Madam. Nah, ketika di bidang apa yang dilakukan, dokumennya berbentuk apa, kemudian tugas dilakukan dengan cara bagaimana, jelaskan. Dokumennya berbentuk surat. Cara bertugasnya tuh kita mengatur waktu. Ya. Surat apa kan beda-beda sekarang. Suratnya apa? Mengatur waktunya seperti apa? Kayak surat undangan gitu, Madam. Mengatur waktunya misalkan kan jam 7.15 tuh harus udah di sini, harus harus udah menginput data gitu. Kalau di bidang bendahara, dokumen yang muncul. Kalau di bidang bendahara tuh sama aja, Madam. Cuma bedanya tuh suratnya tuh surat kayak pengeluaran gitu, pengeluaran dana gitu, Madam. Bedanya cuma gitu doang. Ya, berarti kan berbeda kode ya. Di profesional administratif belajar bagaimana membuat kode untuk berbagai jenis surat, ya kan? Surat-surat itu kan ada kodenya yang kemudian nanti harus diarsipkan, ya kan? Dikelola, diklasifikasikan. Memang bukan Eka yang buat, tapi kan Eka kan mendapatkan ilmu bahwa klasifikasi surat ya itu membutuhkan sebuah coding. Nah, jadi ada ilmu coding gitu misalnya. Nah, itu nanti istilah-istilah yang ditemukan dalam pekerjaan selama magang itu nanti harus dijelaskan di dalam laporan kalian ya. Jadi terminologi atau istilah-istilah yang muncul hanya di bidang itu nanti harus kalian jelaskan ya. Jika itu istilah yang khusus bidang itu berarti temukanlah istilahnya dalam bahasa Prancis apa. Jika tidak ditemukan istilah itu berarti harus dijelaskan dalam kalimat deskripsinya ya. Yang dimaksud mengelola data itu kan bermacam-macam, bedanya beda pasti berbeda ya. Jadi harus deskripsikan secara detail ya tugas-tugas kalian ya, yang berhubungan dengan prosedur misalnya ya, administrasi misalnya. Mercy, Ava silahkan Ava. Madam, waktu itu saya magang di PRPP seperti Ananda, Naufal, dan Bima. Saya magang 2 bulan, dan seperti yang sudah dikatakan oleh Ananda, setiap 2 minggu sekali ada pergantian posisi begitu, Madam. Jadi kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama marketing, yang kedua tiketing, kemudian yang ketiga di umum. Ketika di marketing, kami ditugaskan untuk membuat media promosi Grand Maira Kaca seperti video, poster, dan PPT waktu itu. Tidak hanya membuat media juga, kami diberi kesempatan untuk ikut bertemu langsung dengan konsumen yang ingin menyewa gedung untuk acara pameran atau pertemuan sebuah perusahaan begitu, Madam. Jadi kita diikutkan untuk pengecekan gedungnya seperti apa, terus barang-barangnya apa aja, apakah sudah memenuhi atau belum begitu, Madam. Kemudian waktu di tiketing, kami di bagian edukasi aplikasi Peduli Lindungi, di situ ditugaskan untuk membantu bagaimana cara penggunaan aplikasi, karena banyak sekali pengunjung yang belum paham tentang penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian di bagian umum itu dibagi 2, yaitu informasi. Yang keduanya seperti mengingatkan kepada pengunjung di Grand Maira Kaca untuk tetap menjaga protokol kesehatan, Madam. Begitu, Madam. Ya. Menurut Ava, ya, apakah bidang tempat magang Ava ini termasuk dari bidang pariwisata? Iya, Madam. Ya, jadi
apakah ini sebelum Ava magang di situ, melakukan magang di situ, apakah membayangkan bahwa cakupan pekerjaannya itu akan seluas itu? Tidak, Madam. Kan sebelumnya hanya dikasih tahu kita magang di PT PRPP. Ya, setahu saya hanya di PT-nya saja, di kantornya saja. Tetapi kita juga ditugaskan di tempat wisatanya, yaitu di Grand Merah Kacanya sendiri. Itu benar-benar, ya awalnya masih kaget, Madam, kok sebanyak ini. Tapi ternyata banyak juga manfaat yang saya dapatkan selama magang di situ. Jadi ketika kita bekerja di bidang pariwisata itu berarti apa yang harus kita miliki kemampuannya? Ternyata setelah Ava berada di bidang itu, ya selama 2 bulan, pariwisata itu mencakupi apa saja berarti? Banyak sekali, Madam, tentang pariwisata. Saya pernah diikutkan kuliah dengan direktur di sana yang kebetulan juga seorang dosen. Itu tentang MICE, yaitu Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Itu tuh jenis-jenis kegiatan yang terdapat di industri pariwisata. Jadi pariwisata nggak hanya tentang tempat rekreasi, tetapi juga seperti penyewaan gedung, begitu, Madam. Kemudian sempat juga ditugaskan untuk membantu membuat surat putri, yaitu surat untuk pengurus-pengurus taman rekreasi di Jawa Tengah, yang kebetulan waktu itu ada pendataan ulang karena banyak tempat rekreasi baru di Jawa Tengah, begitu, Madam. Ya, jadi saya kira itu adalah hal yang sangat baru yang belum didapat ketika kuliah Français du Tourisme. Ya, mungkin dulu berpikirnya Français du Tourisme, hal-hal yang berhubungan pariwisata itu ya bagaimana membuat rencana orang untuk jalan-jalan gitu ya, kan berhubungan dengan pariwisata jalan-jalan gitu. Ternyata kan tidak. Jadi ada manajemen. Jadi di balik bidang pariwisata itu ada manajemen yang lain gitu ya, ada manajemen yang berhubungan dengan manajemen publik, ada yang manajemen administrasi itu juga gitu ya. Jadi menurut saya itu kemampuan yang dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme kalian ketika kemarin magang di bidang pariwisata. Nah, bagaimana Ava beradaptasi dengan berbagai bidang di sana? Ketika 2 bulan itu harus berpindah bidang, bagaimana Ava kemudian harus beradaptasi dengan tiap-tiap tugas yang berbeda? Iya, Madam. Kebetulan juga alhamdulillahnya nggak terlalu sulit untuk beradaptasi karena rekan kerjanya, terutama karyawannya itu juga sangat membantu. Ketika kami kebingungan harus bagaimana, itu karyawannya membantu begitu, Madam. Jadi kayak mengarahkan, nanti seperti ini ya, Nak, nanti seperti ini, begitu, Madam. Baik, merci. Berikutnya Fariha. Madam. Saya magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan Nana, Nabila, dan Anissa Tresna. Kurang lebihnya tadi sama yang disampaikan Nabila, bahwa kami di sana itu diberi tugas menerjemahkan cerita anak dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Sebelum menerjemahkan, kami itu mencari referensi terlebih dahulu, Madam. Jadi tidak semua cerita anak itu bisa diterjemahkan. Harus benar-benar yang tidak mengandung unsur kekerasan seperti itu, Madam. Selain itu, setiap minggu juga ada jadwal. Kebetulan yang magang di sana itu bukan dari mahasiswa UNES, ada Undip, UNS, Unisula, ya seperti itu, Madam. Nah, setiap harinya itu di roll, jadi 2 hari sekali atau berapa hari gitu diganti. Kadang jaga di ruang bahasa, itu tuh tempat staf pegawai gitu, Madam. Jadi kalau kita mendapat tugas di ruang bahasa itu, nanti kami biasanya membantu mereka seperti mengetik webinar atau merekap data seperti itu. Kemudian ada juga jaga di perpustakaan, itu kita ya merekap data juga, terus
kayak memilah-milah buku seperti itu, Madam. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ketika magang itu sudah pernah mengambil mata kuliah traduksi? Sudah, Madam. Yang berbeda dengan yang disampaikan ketika perkuliahan dengan magang, harus menerjemahkan sebuah dongeng. Perbedaannya itu kita tuh disuruh mencari cerita anak itu yang bahasanya itu tidak terlalu Madam, tidak terlalu tinggi seperti itu. Jadi kan karena sasaran kita itu anak-anak SD begitu, Madam. Jadi sebisa mungkin yang kita terjemahkan itu bisa sampai ke anak-anak itu, Madam. Terus di sana juga kita diberi seperti bimbingan teknis gitu, Madam. Jadi dalam menerjemahkan juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI dan WEBI seperti itu, Madam. Yang berbeda apa? Yang mungkin dulu ketika kuliah traduksi itu belum tidak didapatkan. Itu apa berarti? Itu, Madam, seperti penggunaan bahasa Indonesia itu, Madam. Nah, sekarang kalau ini nanti kan harus memasukkan ke dalam bagian konklusi, itu termasuk ada saran bagian itu ya. Jadi kalau Fariha memberikan saran kepada Korprodi misalnya, ya bukan misalnya, memang harus ya. Jadi nanti sebagai mahasiswa yang telah magang, kalian akan memberikan masukan kepada prodi, ya. Jadi kemampuan atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, ya, untuk magang di Balai Bahasa apa, Fariha? Kemampuan ya tentunya dalam kosakata, terus dari segi linguistik juga, Madam. Ya seperti itu, Madam. Kemampuan linguistik yang perlu dimiliki ketika di Balai Bahasa. Seperti apa ya, Madam? Penggunaan bahasa Indonesia itu gimana kita kayak seperti misal di itu ada kalanya disambung dengan kata, ada yang dipisah seperti itu, Madam. Tadi yang di Balai Bahasa berarti Nabila, Fariha, Gladisa, siapa lagi? Anissa Tresna, Madam. Yang saya heran adalah mengapa bahasa Indonesia kalian tidak menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jadi berhasil nggak tuh magang? Padahal sudah menerjemahkan dongeng puluhan loh ya, belasan loh ya, 10 dongeng 2 minggu, konsultasi kamus besar bahasa Indonesia, ya kan? Ya, mengapa sih penerjemah ini bahasa Indonesianya belum menjadi baik dan benar? Ya, berarti pengalaman itu menjadi pengalaman yang hanya pengalaman, tidak menjadi pelajaran. Ya, pengalaman itu harusnya menjadi pembelajaran. Ya, nanti belajar lagi, Madam. Pengalaman itu sebuah pembelajaran langsung kan? Pengalaman itu kan pembelajaran yang diperoleh secara langsung. Menerjemahkan, belajar memilih kata yang baik dan benar untuk publik tertentu. Ya gunakan itu dalam praktiknya, jangan ketika mengerjakan tugas saja. Ya, ini kan praktik ketika kalian sudah magang di Balai Bahasa, yang namanya aja Balai Bahasa Indonesia, ya kan? Balai Bahasa. Kok masih ada kata disuruh, ya, di entry, ya. Jadi ya, saya kembalikan lagi kepada kalian, ya kan, yang sudah melakukan magang di Balai, tidak hanya di Balai Bahasa, yang di bagian kearsipan, perpustakaan, itu kan kalian menemukan pembelajaran bagaimana menggunakan kata yang baik dan benar, belajar melayani publik, itu kan berarti memilih kata yang baik dan benar, ya kan? Ya itu harus dipraktikkan berikutnya, tidak ketika magang saja. Jadi penggunaan bahasa ya itu ya memang seharusnya dilakukan setiap hari gitu. Yang baik dan benar. Ya. Nah, saya tadi tanya, pengetahuan linguistik apa yang dibutuhkan? Kalau seperti ini adalah bagaimana kalian mempraktikkan pragmatiknya. Linguistik itu tuh luas. Linguistik itu bukan memilih kata, itu diksi kalau
kata itu memilih diksi. Linguistik itu luas. Ada sintaksisnya yang berhubungan dengan struktur kata, struktur kalimat, satuan kata, satuan bahasa, satuan bunyi, itu yang dimaksud dengan fonologi, ya kan? Ada morfologi, pembentukan kata, ya kan? Ada yang pragmatik. Nah, kali ini kalian itu mempraktikkan pragmatik kepada saya. Ya, kalian itu sedang melakukan sebuah presentasi di depan forum yang resmi. Jadi bagaimana harus berbicara di forum, ya kan? Tidak ada gantiin, disuruh, ngaktifin, ya kan nggak ada itu kata yang muncul di forum resmi kan tidak ada. Jadi pragmatik itu bagian dari linguistik. Bukan ketika kalian bertugas menerjemahkan saja kalian konsultasi ke kamus, itu baru memilih diksi. Ya. Kebahasaan itu ya bagaimana mempraktikkan. Sama yang bekerja di bidang kearsipan, perpustakaan, kecamatan, ya komunikasi publik itu ya menggunakan komunikasi bahasa. Berarti ketika bertemu dengan publik dewasa, publik anak, publik remaja, ya itu kan tahu ya kata yang digunakan, bahasa resminya, bahasa bakunya, ya melayani publik, berbicara dengan kepala supervisor, kepala bagian, ya itu kan berarti kalian mempraktikkan pragmatik itu. Kepada siapa saya berbicara, pada keadaan seperti apa, pada situasi apa, di mana, ya itu yang harus kalian kembangkan. Jadi bahasa yang digunakan ketika ngobrol dengan teman, ya, dengan ketika presentasi kan berbeda. Baik. Jadi itu yang dimaksud linguistik yang saya tanya tadi, linguistik cakupannya apa kalau di balai bahasa, ya kan? Ya, jadi belajar bahasa Indonesia yang baku dan benar bukan hanya untuk traduksi saja ketika berkomunikasi, ya berkomunikasi publik itu juga diperlukan. Ya sudah magang 1 bulan di kecamatan, di kantor perpustakaan, kantor arsip, kan belajar 1 bulan mengenali situasi, mengenali pihak-pihak, ya forum-forum resminya misalnya. Jadi praktikan itu. Setelah magang ya jangan dilepas. Baik, merci. Noval, silakan. Ya, Madam. Waktu itu saya magang di PT PRPP Jawa Tengah. Saya magang pada bulan Oktober tahun 2021. Saya magang nggak sendirian, ada Ava, Nanda, Mila, Dava, sama Bima. Nah, di sana kita magang selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu kita dibagi per kelompok. Satu kelompok itu isinya 2 orang. Dan kami selama 2 bulan itu kita rolling. Jadi dibagi 3 divisi. Setiap divisi itu kita menjalankan selama 2 minggu. Namun 2 minggu itu kita berada di divisi marketing, tiketing, dan umum. Dan kalau misalkan di marketing itu kita mempromosikan produk Grand Mario Kocok dan juga jasa di PT PRPP-nya. Selain itu kita juga menemani tamu untuk reservasi di gedung PT PRPP-nya, Madam. Setelah di divisi marketing, kita juga di divisi tiketing. Tiketing itu kita mengedukasi kepada masyarakat untuk menggunakan Peduli Lindungi. Terus juga kita ada umum. Di umum itu kita membantu karyawan mengurus kinerja lapangan di bagian pariwisatanya. Selain itu kita juga mengurus supervisi. Supervisi itu seperti penghimbauan kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Kita juga
mengumumkan sebuah informasi, semisalkan di pariwisata itu masyarakatnya ada yang kehilangan. Itu, Madam. Nah, itu kan pasti ketika kuliah Français du Tourisme tidak menemukan hal-hal baru yang berhubungan dengan manajemen ya. Nah, sekarang saran untuk Pak Udin sebagai Korprodi bagaimana? Kalau mahasiswa akan diterjunkan di PT PRPP, kemampuan apa yang perlu dibekali? Kemampuan untuk dibekali itu seperti komunikasi, terus juga mereka harus berani untuk berhadapan kepada orang banyak, Madam. Kita juga di sana melakukan tour guide. Ada nggak yang berhubungan dengan manajemen pariwisata? Itu kan bagian dari pariwisata ya. Ya. Manajemen pariwisata apa yang perlu dimiliki kompetensi itu? Kompetensinya kemampuan berbicara, Madam. Itu yang tadi juga dengan marketing itu bagaimana? Marketing itu kita mempromosikan Grand Maricocho dan PT PRPP ke masyarakat luas agar masyarakat luas itu berkunjung ke wisata Grand Maricocho-nya, Madam. Ya, kompetensinya apa untuk mempromosikan itu selain ngomong? Kan yang harus diomongin ada, harus membuat apa? Kita harus membuat konten video dan juga poster. Berarti kompetensi bekalnya adalah kemampuan untuk menggunakan media editing. Jadi ada kemampuan yang berhubungan dengan dokumentasi ya. Iya. Untuk membuat materi-materi presentasi gitu ya, untuk presentasi dan publikasi gitu. Iya. Ya, itu nanti harus disampaikan ya di dalam laporan itu. Baik. Ya, kalian tadi sudah menyampaikan secara singkat kegiatan ketika magang ya, masing-masing ada yang di tempat yang sama, ada yang tempat berbeda, ada yang di lembaga pemerintah, ada yang di lembaga swasta, ya kan, dengan tugas-tugas yang beraneka ragam. Ya. Di satu tempat dapat melakukan bentuk-bentuk tugas yang berbeda-beda. Nah, hari ini kan kita belajar untuk membuat yang bagian pertama yaitu remerciement. Saya sudah kirim di bahan ajar sebenarnya, saya akan tunjukkan bagian remerciement. Nah, untuk remerciement jumlah ketentuannya ya, une demi-page, setengah halaman. Boleh lebih dari setengah halaman ya, karena nanti yang utama nanti ada di bagian berikutnya yaitu mission. Ya, bagian mission itu nanti adalah inti dari laporan kegiatan kalian di deskripsi dari tugas-tugas. Nah, bagian remerciement ini adalah bagian kalian dapat menjelaskan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan tugas magang itu, ya, baik di bidang perizinan, misalnya, kemudian pelaksanaan tugas. Jadi ketika magang itu kan pasti ada koordinator di kantor tersebut, atau mungkin disebut supervisor, misalnya, ya, ada mentor. Jadi sebutkanlah pihak, kemudian jabatan, dan deskripsikan bentuk dukungan yang dilakukan untuk kalian. Ya, jadi sudah melakukan apa saja sih Pak A? Jabatannya apa? Kemudian beliau menjelaskan apa, membantu apa kepada kalian selama pelaksanaan magang tersebut. Baik. Nah, di sini kalian juga berarti harus belajar bagaimana menerjemahkan jabatan dalam bahasa Indonesia ya ke bahasa Perancis. Jadi jelaskan jabatan-jabatan ya tersebut ke dalam bahasa Perancis. Ya, jadi memasukkan pihak-pihak yang mendukung, membantu pelaksanaan magang ini, ya, terutama yang memang berhubungan dengan tugas-tugas kalian selama di sana. Ya, jadi misalnya di bagian A, misalnya ini si A jabatannya apa yang dilakukan untuk kalian.
ya kan? Itu. Ya, jadi jelaskan itu hanya setengah halaman saja. Contohnya sudah ada di bawah, di bagian bawah itu sudah ada bagian remerciement. Ya, ini contoh. Sebaiknya tidak persis dengan ini ya, sebaiknya tidak sama persis dengan ini. Il faut reformuler. Ya, il faut le formuler, harus diubah ya, bentuk baru. Jadi ini hanya contoh bagaimana menulis sebuah remerciement. Oke. Ya, minggu ini dan minggu depan masih tentang remerciement. Jadi setelah ini ya, buatlah setengah halaman bagian remerciement. Minggu depan kita diskusikan beberapa ya di dalam forum Zoom kita ya. Jadi di sisa SKS ini bukan satu SKS 30 menit kalian menyusun sebuah remerciement. Kemudian minggu depan kita diskusikan bersama. Beberapa dari kalian akan menunjukkan tulisannya dan kita diskusikan. Kita akan melihat struktur kalimatnya, kemudian pemilihan kata, dan menyeleksi kembali apakah harus semuanya dimasukkan misalnya ya. Kalau terlalu banyak karena akan lebih dari setengah halaman. Kemudian bagaimana détailler ou bien décrire les soutiens, les supports de ces personnages gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana menyeleksi pihak-pihak yang bisa dimasukkan di bagian remerciement. Ya, jadi 30 menit ini buatlah bagian remerciement. Minggu depan kita bertemu kembali untuk diskusi beberapa. Merci pour aujourd'hui. Okay, je termine le cours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merci.